Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 511, tidak heran, itu tidak bisa disempurnakan tidak peduli apa, jadi itu yang terjadi, haha, ketika Tuan Ketua melihat batu giok ini tergelincir, dia pasti akan sangat senang. Wu Xuan tiba-tiba mengeluarkan jimat komunikasi dan memasukkan beberapa energi esensi, jimat komunikasi menghilang dengan cepat. Melihat ekspresi Wu Xuan, jantung Cao Fang tanpa sadar berdebar. Mungkinkah bocah ini benar-benar menjawab pertanyaan nomor 136? Kakak Wu Xuan, mungkinkah itu? Zhu Jiang bertanya dengan bingung. Baru sekarang Wu Xuan menyadari, dia menyerahkan slip batu giok kepada Zhu Jiang dan berkata, "Ya ampun, kakak Zhu Jiang, tolong maafkan. Pertanyaan ini dari Tuan Ketua Asosiasi Alkemis, saya sudah meneliti untuk waktu yang sangat lama juga, tapi saya tetap merasa bahwa ada beberapa tempat yang saya tidak mengerti, dan itu tidak dapat diselesaikan tidak peduli apa. Sekarang saya tiba-tiba memiliki pemahaman yang jelas, saya terlalu bersemangat." Itu benar-benar dijawab, Zhu Jiang masih agak curiga. "Hehe, kamu akan tahu ketika kamu memeriksanya." Wu Xuan tidak bisa diganggu untuk bertele-tele dengannya juga, biarkan dia memverifikasi dirinya sendiri, dan dia tentu akan tahu. Zhu Jiang mulai memeriksa isi di dalam slip giok dengan ragu, alisnya juga menjadi semakin kencang. Setelah beberapa lama, Zhu Jiang diam-diam menyerahkan slip giok kepada Liu Yun. Liu Yun menyerahkan slip giok ke penguasa alkimia lainnya setelah memeriksanya. Setelah ketiga orang selesai melihat, mereka bertukar pandang, dan tidak ada yang berbicara. Cao Fang sudah lama duduk di samping. Pada saat ini, bagaimana dia masih bisa menahannya? Dia tidak bisa membantu membuka mulutnya dan bertanya, "Tiga tuan, apa hasilnya?" Zhu Jiang memandangi Cao Fang dengan dalam dan perlahan membuka mulutnya untuk berkata, "Pertanyaan Lord dan Chen Xi agak terkenal, diri tua ini telah meneliti sebelumnya juga. Sama seperti yang dikatakan oleh kakak tua Wu Xuan, itu tidak dapat dipecahkan di area tertentu, tidak dapat menerobosnya. Baru saja, setelah melihat deskripsi di dalam slip batu giok ini, kita akhirnya melihat cahaya." Pertanyaan nomor 136 ini akhirnya diselesaikan setelah selang waktu 5 tahun. Hati Cao Fang sepertinya berdegup kencang saat dia memandang Ye Yuan dengan tidak percaya. Bocah ini sebenarnya bisa menjawabnya, jika Wu Xuan masih memiliki kemungkinan memainkan tarian koreografi dengan hati-hati dengan Ye Yuan, tiga ahli sovereign alchemy dari tim konsultasi benar-benar tidak akan berbohong. Bagaimana anak ini bisa begitu mengerikan? Sebuah pertanyaan yang bahkan tidak bisa dijawab oleh para ahli sovereign penguasa alkimia, dia benar-benar bisa menjawabnya dengan mudah. Meskipun para alkemis tidak memiliki batasan di bidang berkenaan dengan penimbunan pengetahuan, energi seseorang terbatas, level yang sesuai umumnya hanya bisa memahami pengetahuan alkimia di level yang sama. Bahkan jika seseorang memiliki energi cadangan untuk mempelajari hal-hal lain, itu juga paling banyak hanya sedikit melebihi level saat ini. Tapi Ye Yuan ini hanya raja kuasa alkimia tingkat tinggi. Namun, dia melintasi dua bidang utama untuk menjawab pertanyaan tingkat puncak Raja Alkimia. Seberapa burukkah ini? Ekspresi Cao Fang sangat buruk. Dia tahu bahwa terlepas dari apakah pertanyaan Ye Yuan di belakang dijawab dengan benar atau tidak, nama Ye Yuan akan mengguncang kota Wu Fang dengan bantuan acara hari ini. Tuan muda ketiga Cao, berapa ganjaran untuk pertanyaan ini nomor 136? Ye Yuan bertanya dengan setengah tersenyum. Cao Fang tampak seperti sedang memakan lalat saat ini. Dia memeras beberapa kata dari celah di antara giginya, 10.000 kristal esensi bermutu tinggi. Ye Yuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Seperti ini ya, bukankah itu berarti tidak hanya kristal esensi saya sudah kembali, saya bahkan mendapatkan 9.000 kristal esensi tingkat tinggi sebagai gantinya, transaksi ini sepadan, uang ini, tetap pertahankan dulu, setelah ke-11 pertanyaan ini dinilai selesai, bayarlah bersama, 3 senior, lanjutkan." Zhu Jiang tidak bisa menahan diri untuk mengukur Ye Yuan beberapa kali. Dia berspekulasi jika Ye Yuan menebak pertanyaan ini atau mengandalkan kemampuan sebenarnya untuk menjawabnya. Jika itu mengandalkan kemampuan asli, maka pemuda ini terlalu menakutkan. Kekuatan tinggi Raja Kuasi Alkimia dan dia sebenarnya sudah memiliki pengetahuan yang melampaui puncak penguasa alkimia. Jika ini benar-benar terjadi, maka jajaran alkemis tidak punya hambatan sama sekali. Selama dia mempraktikkan mantra jiwa yang kuat, dia bisa maju dengan bebas dan tanpa hambatan. Melihat bagaimana Ye Yuan memiliki kekuatan seperti itu di usia muda ini, mantra jiwa yang dia kembangkan tidak bisa terlalu buruk tidak peduli apa. Oke, orang tua ini akan melihat pertanyaan ini nomor 135. Seperti yang dia katakan, Zhu Jiang menenggelamkan akal Divine ke slip giok sekali lagi. Pada saat yang sama,
di dalam kamar tersembunyi di ruangan asosiasi alkemis, jimat komunikasi tiba-tiba menyala. Mata dan Chen-Si yang saat ini dalam pengasingan tertutup menyala, dan dia bergumam, pil naga perkasa jiwa naga yang saya teliti selama bertahun-tahun, saya tidak dapat menemukan pendekatan yang tepat selama ini. Sekarang, sebenarnya ada seseorang siapa yang bisa memecahkan penghalang itu, aku ingin melihat dari mana anak muda ini berasal. Selesai berbicara, sosok dan Chen-Si bergerak, menghilang dari dalam ruang tersembunyi. Di pavilion giok indah, kerumunan sudah menjadi hiruk-pikuk saat ini. Pertanyaan nomor 135 juga benar, ya Tuhan, latar belakang seperti apa yang dimiliki anak muda ini, untuk benar-benar memiliki keterampilan seperti itu. Jika pertanyaan nomor 136 seperti tikus mati yang jatuh ke dalam cengkeraman kucing buta, maka pertanyaan ini tidak mungkin. Taosat Quarry Wall telah berdiri tegak di kota Wufang selama sejarah beberapa ribu tahun. Kesempatan besar seperti itu kemungkinan besar belum pernah muncul sebelumnya. Kalian, apakah Anda pikir dia bisa menyelesaikan semua 11 pertanyaan ini? Apakah kamu bercanda, menjawab semua 11 pertanyaan? Hanya sejauh apa tingkat pengetahuan alkimia pemuda ini? Jika 11 pertanyaan sudah benar, melihat Ye Yuan menjawab 2 pertanyaan dengan benar secara berturut-turut, ide ini muncul tak terkendali di kepala banyak orang. Tidak tahu mengapa, meskipun alasan mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil, mereka terus menyimpan beberapa harapan di hati mereka dan merasa bahwa Ye Yuan mungkin benar-benar dapat menyelesaikannya. Waktu berlalu menit berlalu, ekspresi wajah Zhu Jiang semakin khusyuk. Bahkan yang awalnya selalu ceria Wu Xuan, ekspresi wajahnya sekarang menjadi sangat menarik juga. Nomor 134, benar, hadiahi uang, 12.000 kristal esensi bermutu tinggi. Nomor 133, benar, hadiahi uang, 14.000 kristal esensi bermutu tinggi. Tidak, 126, benar, hadiahi uang, 15.000 kristal esensi bermutu tinggi. Sekitar 6 jam kemudian, kulit Cao Fang sudah pucat pasi. Ini, bagaimana ini mungkin? Pertanyaan nomor 126 telah ada selama lebih dari 1 dekade. Sejumlah penguasa alkimia tingkat menengah dan di atas kekuatan besar maju untuk menantangnya sebelumnya. Tetapi tidak ada satu orang pun yang berhasil. Dari bagian bumi manakah anak nakal ini berasal? Otak Cao Fang kosong. Penampilan Ye Yuan menghancurkan kepercayaan dirinya sedikit demi sedikit. Tuan muda Cao ketiga, totalnya adalah 136.500 kristal esensi tingkat tinggi. Sekarang, bisakah tagihannya diselesaikan? Ye Yuan memandang Cao Fang dan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang menatap Ye Yuan dengan sangat heran. Dalam pandangan para alkemis ini, pentingnya menjawab 10 pertanyaan ini jauh lebih besar daripada pentingnya 130.000 kristal esensi bermutu tinggi ini. Ye Yuan ini benar-benar meminta Cao Fang untuk kristal esensi pada saat pertama, ini cara memakannya. Melihat pandangan Ye Yuan yang acuh tak acuh, Cao Fang bersumpah dalam hatinya dan berkata melalui rahang yang terkatup, bocah yang hebat, kamu benar-benar siap, ayo, teman-teman, bayar kristal esensi untuknya. Pavilion giok yang indah memang sangat kaya, mereka mengumpulkan 136.500 kristal esensi bermutu tinggi dengan sangat cepat. Ye Yuan mengulurkan tangannya untuk menerima cincin penyimpanan sambil berkata kepada Ling Er sambil tersenyum, terima kasih, Nona Ling Er, aku akan menantang pertanyaan nomor 125 sekarang. Aku harus merepotkan Nona Ling, untuk membantu mengurangi biaya pendaftaran dari dalam. Ling Er ketakutan sampai tangannya gemetar ketika dia mendengar itu, dan cincin penyimpanan terlepas dari tangannya. Bab 512, apa, dia masih ingin menantang nomor 125? Hari ini benar-benar membuka mata, kapan junior yang menantang surga itu muncul di Endless World kita? Hehe, masih junior, standar alkimia kamu bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu untuknya kan? Ye Yuan menggunakan energi esensi untuk meraihnya dengan lembut, kemudian cincin penyimpanan mendarat di tangannya dengan lembut. Nona Ling Er adalah orang yang berlatih seni bela diri juga, mengapa kamu tidak bisa memegang cincin penyimpanan dengan kuat? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Aku, Ling Er sudah lama kaget pusing dengan kinerja Ye Yuan. Mendengar bahwa Ye Yuan masih ingin terus menantang sekarang, dia menangis lebih pahit tanpa henti di hatinya. Jika setelah ini dia meminta komisi kali ini, dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh tuan muda ketiga. Ketika Cao Fang mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresinya berkedip tidak teratur. Pada saat ini, dia akhirnya mengkonfirmasi bahwa Ye Yuan tidak bercanda dengannya. Orang ini benar-benar akan memenangkan semua kristal esensi keluarga Cao yang tersedia. Sebelum ini, Cao Fang merasa bahwa Ye Yuan berbicara besar, tapi sekarang, dia sudah benar-benar tidak percaya diri. Ye Yuan sudah menjawab semua 11 pertanyaan. Siapa yang berani menjamin bahwa ia tidak bisa menjawab pertanyaan berikutnya? Ayo,
Kawan, catat kotak nomor 125, Cao Fang berkata dengan suara suram. Seorang pekerja membawa kotak nomor 125 di depan Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum tipis dan dengan santai mengambil slip giok. Dia kemudian menenggelamkan perasaan divine di dalam. Semua orang menahan napas, menatap Ye Yuan dengan mata tertutup. Sama seperti sebelumnya, Ye Yuan selesai menjelajahi konten di slip giok dengan sangat cepat dan mulai menulis. Tak lama, melalui Zhu Jiang dan keempat evaluasi mereka, Ye Yuan benar sekali lagi. Pertanyaan nomor 125, benar, hadiahi uang, 20.000 kristal esensi bermutu tinggi. Melihat dari uang hadiah, kesulitan pertanyaan nomor 125 jelas naik ke tingkat yang lebih tinggi. Uang hadiah sebelumnya semuanya meningkat 1.000 atau 500, tapi kali ini, ia membengkak oleh 5.000 kristal esensi bermutu tinggi dalam satu tembakan. Tapi, ini sepertinya tidak ada bedanya dengan Ye Yuan dari sebelumnya. Dia praktis menggunakan jumlah waktu yang sama untuk menjawabnya. Sebaliknya, Zhu Jiang dan yang lainnya menghabiskan waktu semakin lama untuk menilai itu. Ye Yuan jelas tidak akan berhenti. Dia memilih untuk terus menantang nomor 124. Beberapa waktu kemudian, suara Zhu Jiang terdengar sekali lagi. Pertanyaan nomor 124. Benar, hadiahi uang, 21.000 kristal esensi bermutu tinggi. Pertanyaan nomor 123, benar, hadiahi uang, 22.000 kristal esensi bermutu tinggi. Pertanyaan nomor 116, benar, hadiahi uang, 33.000 kristal esensi bermutu tinggi. Setiap periode waktu, suara Zhu Jiang seperti palu yang berat, memukuli dada semua orang. Level ke-7 Taosat Query Wall ini, setiap kali sebuah pertanyaan dijawab, itu akan menyebabkan kegemparan di seluruh kota. Para alkemis yang hadir semua sangat bersemangat pada awalnya, tetapi pada saat ini, mereka merasakan kedinginan di hati mereka. Pertanyaan nomor 116 sudah ditempatkan di sana selama hampir 100 tahun, tidak ada yang menjawabnya selama ini. Tingkat kesulitan pertanyaan ini sudah tidak setingkat dengan masalah dan Chen-Si. Tapi Ye Yuan mengambil waktu untuk menjawabnya dari awal hingga akhir, seolah semua pertanyaan ada di ujung jarinya. Pemuda ini, terlalu menakutkan. Setelah 10 pertanyaan ini, uang hadiah Ye Yuan sudah terakumulasi dengan jumlah yang mengerikan dari 260.000 kristal esensi bermutu tinggi. Dalam keadaan normal, para alkemis semuanya relatif kaya, tetapi total kekayaan Raja Alchemy paling banyak hanya beberapa puluh ribu kristal esensi bermutu tinggi juga. Hadiah uang yang Ye Yuan menangkan saat ini sudah 10 kali lipat dari Raja Alkimia biasa. Selanjutnya, Ye Yuan masih terus menjawab, ekspresi Cao Fang sudah hitam seperti bagian bawah pot. Dia benar-benar merasa sulit untuk menurunkan harimau itu sekarang. Sebelumnya, Ye Yuan mengatakan untuk menggunakan hadiah uang untuk menukar skemapel, dan dia tidak mau. Sekarang, di depan begitu banyak wajah orang, apakah dia harus meminta Ye Yuan untuk mengambil skemapel? Dengan tamparan ini, bagaimana dia memiliki pijakan di kota Wufang di masa depan? Tetapi jika dia tidak melepaskan skemapel, Ye Yuan benar-benar akan membuat keluarga Cao bangkrut. 400.000 kristal esensi bermutu tinggi hanyalah rambut dari 9 lembu untuk seluruh keluarga Cao. Tetapi masalahnya adalah bahwa hadiah uang di belakang semakin menakutkan. Melanjutkan seperti ini, keluarga Cao benar-benar tidak akan memiliki kristal esensi yang tersedia untuk melunasinya. Selain itu, jika Ye Yuan benar-benar terus menang, itu akan menjadi pukulan luar biasa bagi ketenaran dan prestise dinding 1000 query. Ini adalah hasil yang keluarga Cao tidak tahan. Jika Patriark Tua tahu apa yang terjadi di sini, dia pasti akan sangat marah. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tepat pada saat ini, suara serak dan tua bergema di seluruh aula utama. Permintaan maaf, tembok 1000 permintaan sementara ditutup hari ini. Rekan-rekan pria dari garis yang sama hadir. Setiap orang dapat menarik 10 buah kristal esensi bermutu tinggi dari pintu depan pavilion giok indah untuk menunjukkan permintaan maaf keluarga Cao saya. Tiba-tiba sesosok muncul di samping Cao Fang. Ketika para alkemis itu melihat sosok itu, mata mereka tanpa sadar mengerut. Orang ini tidak lain adalah Patriark Tua keluarga Cao, penguasa alkimia tingkat menengah, Cao Zeng. Kakek, ketika Cao Fang melihat kedatangan, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Cao Zeng muncul, para alkemis itu tahu bahwa pertunjukan ini hari ini tidak dapat dilanjutkan lagi. Alkemis ini baru saja akan menyerah ketika Ye Yuan berkata dengan santai, saya mendengar bahwa keluarga Cao membuat pijakan di bumi ini dengan kata tidak memihak. Tapi mengapa Anda melakukan masalah bias ini hari ini? Cao Zeng tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan berani menjadi begitu tak terkendali di depannya juga. Ekspresinya tidak bisa menahan kegelapan saat dia berkata, pavilion giok indah hanya akan tutup selama sehari. Bagaimana mungkin sesuatu itu bias? Ketika para alkemis itu merasakan bau kental bubuk mesiu, mereka mau tak mau berhenti.
Ye Yuan memandang Chao Zeng dan berkata dengan tidak patuh maupun dengan angkuh, meskipun Taosat Quarry Wall berasal dari keluarga Chao, melalui ribuan tahun pembangunan, itu telah menjadi tradisi kota Wufang dan bahkan simbol Endless World. Oleh karena itu, bahkan meskipun Taosat Quarry Wall ini masih dipelihara oleh keluarga Chao, itu tidak lagi dimiliki oleh keluarga Chao. Setiap alkemis memiliki hak untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan di sini. Agaknya, tidak pernah ada tindakan penutupan toko sejak Taosat Quarry Wall didirikan sampai hari ini kan? Mungkinkah hanya karena junior ini menjawab beberapa pertanyaan tingkat 7, senior akan menutup toko? Bukankah tindakan seperti ini, merampas semua alkemis di dunia dari hak mereka untuk sebuah ziarah? Bukankah itu sesuatu yang bias? Mendengar kata-kata Ye Yuan, semua alkemis diam-diam bersorak di hati mereka. Mereka berbeda dari keluarga Chao, mereka secara alami ingin melihat pertanyaan tingkat ke-7 ini dilanggar satu persatu. Kesempatan besar seperti itu sulit ditemui bahkan sekali dalam 1000 tahun, bagaimana mereka bisa melewatkannya? Meskipun mereka semua tahu bahwa ini adalah keluarga Chao yang ingin memastikan prestise dan postur dinding 1000 quarry, ini memang merusak minat semua orang. Mata Chao Zeng sedikit menyipit ketika mendengar itu, niat membunuh samar terlihat secara bertahap menyapu menuju Ye Yuan. Ren ini akan menjadi pembawa damai hari ini. Semua orang bubar. Saat itu, suara lain terdengar. Seorang lelaki tua muncul di kerumunan. Semua orang, Chao Zeng memandang kedatangan itu dengan agak terkejut, dan dia membungkuk sedikit, berkata, tidak kusangka masalah hari ini benar-benar membuat takut Tuan Kota, ini salah Chao. Tapi Ren Xingchun tidak peduli dengan Chao Zeng dan berteriak, karena Tuan Ketua juga datang, mengapa tidak menunjukkan dirimu? Semua alkemis terkejut dalam hati, arai pemain hari ini benar-benar menjadi semakin besar. Bab 513, tidak kusangka bahwa Tuan Kota benar-benar datang ke sini secara pribadi. Sesosok melayang turun dan mendarat, siapa yang bisa selain Lord dan Chen Xi? Ren Xingchun tidak menindaklanjuti, tetapi dia berkata dengan suara serius, kalian belum mundur, mungkinkah kamu ingin aku bergerak secara pribadi? Para alkemis itu terkejut ketika mereka mendengar itu dan buru-buru mundur dari aula utama. Semua orang yang tidak relevan akhirnya pergi, suasana di sini menjadi agak aneh. Ren Xingchun, dan Chen Xi, Chao Zhen, Zhu Jiang, dan yang lainnya, tatapan mereka semua berkumpul pada Ye Yuan seolah berusaha memahami Ye Yuan. Menghadapi tatapan dari sekelompok kekuatan puncak, Ye Yuan tidak sedikit pun takut dan berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi wajah semua orang menjadi aneh, junior itu. Untuk dapat menjawab 20 pertanyaan dari tingkat ke-7 dengan mudah, bisakah orang seperti itu benar-benar dianggap sebagai junior? Huhu, dari mana asalnya, adik kecil Ye? Saya menerima panggilan Wusuan dan secara khusus datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda. Pil naga perkasa jiwa naga ini, saya telah meneliti selama beberapa dekade tetapi terus tidak dapat menemukan titik terobosan, tidak berpikir bahwa saya benar-benar akan mendapatkan solusi dari tangan Anda hari ini, kata Dan Chen Xi dengan senyum lembut. Tuan Ketua tidak perlu sopan, Anda mengajukan pertanyaan, saya menerima hadiah, kami berdua sama diuntungkan, tidak perlu mengucapkan kata terima kasih, kata Ye Yuan dengan dingin. Ketika kata-kata ini keluar, berani berbicara seperti ini kepada Dan Chen Xi, selain dari Ren Xingchun, mungkin hanya ada satu ini di depan mata mereka kan? Namun, Ye Yuan tidak peduli, pandangannya melihat Ren Xingchun dengan penuh semangat, tetapi nada bicaranya menjadi dingin, Tuan Kota mengundang saya untuk datang ke kota Wufang, tetapi tidak dapat melindungi tetua sekte saya dengan baik, sekarang, ketika saya datang meminta bantuan, Tuan Kota datang menimbulkan masalah, apakah ini merupakan keramahan kota Wufang? Tetapi Ren Xingchun bukanlah orang yang baik hati. Mendengar Ye Yuan berkata demikian, dia langsung marah, kamu, bocah ini, terlalu kasar, tembok 1000 pertanyaan adalah simbol keberadaan kota Wufang, cara kamu bertindak terlalu berlebihan. Heh, terlalu berlebihan ya, saya memberinya kesempatan, dia yang tidak mau menerimanya, karena begitu, dia harus membayar harga yang setimpal untuk ini. Saya, Ye Yuan, tidak mencari masalah secara percuma, tetapi saya juga tidak takut pada masalah. Ye Yuan tidak bergerak sedikitpun. Ketika para penguasa alkimia tingkat awal dan penguasa alkimia tingkat menengah lainnya mendengar nada bicara Ye Yuan, mereka semua diam-diam berkeringat. Dan Chen Xi dan Ren Xingchun keduanya adalah keberadaan puncak dunia tak terbatas. Ye Yuan mengganggu semuanya, seberapa besar saraf yang kasar yang diperlukan untuk ini? Betapa tidak sopannya, Sekte Awan Tenang Anda secara paksa menguasai wilayah kota Wufang kami. Saya bahkan belum mencari Anda untuk menyelesaikan masalah dan Anda datang untuk bersikap seenaknya dengan saya. Kemarahan Ren Xingchun semakin besar. Saat berbicara, dia sudah menyimpang dari topik. Wusuan melihat situasinya dan merasa tidak aman, jadi dia segera mendesak, Tuan Kota,
masalah ini masih dalam kendali, kalian berdua mundurlah. Bocah ini congkak dan tidak tahu diri karena kemampuannya, bahkan meremehkan orang tua ini, sungguh terlalu sombong, saya memperlakukan dia sebagai tamu terhormat, dan dia malah begitu sombong, benar-benar bocah yang tidak tahu seberapa besar langit dan bumi. Ye Yuan berkata dengan dingin, Sekte Iblis Surgawi melakukan perbuatan jahat di mana-mana, tetapi kota Wufang Anda membiarkannya begitu saja. Itu membantu orang jahat melanjutkan perbuatan jahat, saya membantu kalian menghilangkan kejahatan dan malah dianggap salah. Orang-orang yang berlatih dalam alkimia seharusnya memiliki pikiran yang mulia. Kota Wufang ini dijuluki sebagai kota suci alkimia. Hehe, bukankah itu melebih-lebihkan kenyataan? Cao Zeng terperangah mendengarkan di samping. Keluarga Cao mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi tuan kota dan bocah ini malah mulai saling mencengkeram. Apa yang sedang terjadi di sini? Semua orang agak bingung juga. Tidak tahu mengapa kedua orang ini sangat pemarah. Akhirnya, Dan Chenxi maju sebagai mediator, tuan-tuan, tenangkan kemarahan kalian terlebih dahulu. Sebenarnya, 20 masalah yang diselesaikan adik Ye telah memberikan kontribusi besar pada kemakmuran jalan alkimia kota Wufang kami. Hanya saja, rasa proporsionalitasnya tidak dipegang dengan baik. Adik Ye, di hadapan musuh besar saat ini, bukankah kita menganiaya diri kita sendiri dan memperindah musuh dengan pertikaian internal? Menurut pendapat saya, dengan keluarga Cao melepaskan tetua dari Sekte Awan Tenang, maka masalah ini dianggap selesai. Bagaimana bisa semudah itu? Keluarga Cao harus meminta maaf kepada Tetua Agung Skemapel, Ye Yuan berkata dengan senyuman dingin. Tidak mungkin, dia bisa dilepaskan. Tapi minta maaf itu tidak mungkin, Cao Zeng menolak langsung. Bagaimana mungkin keluarga klan besar seperti keluarga Cao meminta maaf kepada Tetua Sekte kelas 3? Tidak meminta maaf juga bisa. Saya tidak perlu kalian melepaskan orangnya. Kalian semua bisa tutup toko hari ini. Apakah itu berarti akan tutup setiap hari di masa depan? Mulai hari ini, saya akan datang ke sini untuk menyelesaikan pertanyaan setiap hari. Sampai semua pertanyaan di tingkat ke-7 selesai dijawab, Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Jangan berlagak, apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan menjawab 20 pertanyaan, kau bisa menjawab semua pertanyaan? Pertanyaan yang semakin maju, tingkat kesulitannya semakin besar, teka-teki yang tidak bisa dipecahkan selama ribuan tahun bisa dipecahkan hanya oleh orang seperti kau, Cao Fang berkata dengan pandangan meremehkan. Kau bisa mencoba, Ye Yuan berkata dengan tenang. Pernyataan ini membuat luka dalam Cao Fang semakin parah. Sebelumnya, dia telah mempertanyakan Ye Yuan. Hasilnya, Ye Yuan langsung menjawab semua pertanyaan terakhir. Sekarang, Ye Yuan masih penuh percaya diri. Apakah mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Tidak mungkin, pertanyaan nomor 1 adalah pertanyaan yang sangat sulit. Bahkan Tuan Ketua dan Tuan Kota sama sekali tidak bisa menjawabnya, apalagi Ye Yuan. Dan Chenxi dan yang lainnya tentu saja tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi, terjebak di sini saat ini bukanlah solusi. Adik Ye, mari kita saling mengalah. Keluarga Cao melepaskan orangnya, dan mengganti tetua keluargamu dengan 100.000 kristal esensi kelas tinggi. Ini harus bisa, kan? Dan Chenxi berkata. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya ingin minta maaf kristal esensi, selama saya inginkan, saya bisa mendapatkan tak terbatas. Semua orang langsung terdiam. Ye Yuan benar-benar tidak dapat dipengaruhi dengan taktik kasar atau lembut. Skemapel menjawab pertanyaan dengan salah dan bahkan mencemarkan reputasi keluarga Cao. Saya tidak membunuhnya secara langsung, itu sudah menunjukkan kemurahan hati, kau masih menginginkan kami untuk meminta maaf, tantang Cao Fang. Tiba-tiba, Zhu Jiang mendesah dengan sedih dan berkata, Saudara Cao Zeng, masalah ini adalah kesalahan kita bertiga. Siapa sangka hal ini akan menimbulkan kegemparan seperti ini. Tetua konsultasi tembok pertanyaan 1000 ini. Aku, Zhu Jiang, tidak punya wajah lagi untuk melanjutkan posisi ini. Lebih baik Cao Zeng mencari seseorang yang lebih kompeten. Setelah Zhu Jiang mengatakan itu, Liu Yun dan orang lain juga meminta pengunduran diri dari Cao Zeng. Kabar yang diterima Cao Zeng adalah bahwa ada orang yang menyebabkan masalah di pavilion batu giok mewah. Tapi dia tidak mengetahui seluruh cerita insiden ini. Mendengar perkataan Zhu Jiang saat ini, bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, dia dengan santai memukul wajah Cao Fang dan berkata dengan dingin, kau anak jahat, ternyata semuanya dimulai olehmu. Kau benar-benar menggunakan reputasi keluarga Cao untuk melakukan hal semacam ini, aku akan memusnahkanmu. Cao Zeng terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa masalah ini akan berkembang sampai ke titik ini. Sekarang, situasinya tidak bisa lagi dikendalikan. Bab 514, Cao Fang terpental keluar secara langsung. Saat dia merangkak bangkit, setengah wajahnya membengkak seperti kepala babi.
Ye Yuan melihat adegan ini dengan senyum dingin dan merasa sangat merendahkan dalam hatinya. Pukulan itu terlihat sangat mengesankan. Sebenarnya, itu tidak menggunakan energi inti sama sekali. Cao Zeng hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Oleh karena itu, wajah Cao Fang terlihat mengerikan, tetapi itu hanya menerima beberapa luka permukaan. Tentu saja, bukan hanya Ye Yuan yang melihat melalui hal itu, tetapi orang-orang besar lainnya juga bisa memahaminya. Hanya saja pada saat seperti ini, jelas tidak ada yang akan maju untuk mengungkapkannya. Kakek, aku. Cao Fang memegangi wajahnya dan baru saja hendak berbicara, tetapi dia terputus oleh Cao Zeng yang berkata, kenapa kamu tidak segera melepaskan orangnya dan meminta maaf kepada adik kecil Ye? Urusan sekte surga jahat, bahkan Tuan Kota pun tidak berkata apa-apa. Apakah kamu perlu peduli dengan orang lain yang suka wortel asin? Pulang dan hadapi dinding untuk merenungkan. Jangan mencelakaiku lagi, hati-hati, aku akan menghabismu. Sama seperti Rendong, Cao Fang tumbuh di bawah perlindungan Cao Zeng sejak kecil. Cao Zeng tidak pernah memukulnya seperti ini sebelumnya. Hal ini membuat Cao Fang merasa sangat tidak adil. Namun, meskipun kata-kata Cao Zeng dikatakan dengan sangat jahat, sebenarnya tidak menyakiti atau gatal sama sekali. Bahkan, itu menaburkan kekacauan antara hubungan Ren Xingchun dan Ye Yuan sedikit tanpa meninggalkan bekas. Ren Xingchun sebagai tuan kota, apa yang ia andalkan bukanlah tipu muslihat dan konspirasi, tetapi metode yang tak tertandingi. Bukan hanya kekuatan jalur alkimianya yang terkemuka, tetapi juga pencapaian di jalur bela diri yang sangat tinggi. Dia termasuk dalam kelas keberadaan yang berbeda di antara ahli alkimia. Di kota Wufang, semua orang yang menolak tunduk padanya, dia akan selalu menggunakan metode berdarah untuk menekannya. Sebenarnya, awalnya dia berencana menjadi penengah yang datang ke sini hari ini. Namun, tidak dia pikirkan bahwa karena sifat panasnya, dia benar-benar bentrok dengan Ye Yuan. Sebenarnya dengan Ye Yuan bisa menjawab pertanyaan pada tingkat ke-7 tembok 1000 permintaan sangat bermanfaat bagi mereka, sesama ahli alkimia. Tetapi cara Ye Yuan terlalu dominan, jenis tindakan langsung seperti itu akan langsung mempengaruhi posisi kota Wufang di hati para ahli alkimia. Ren Xingchun sebagai tuan kota tidak punya pilihan lain selain maju untuk menghentikan Ye Yuan. Tapi bagaimana bisa Ye Yuan mudah menerima? Masalahnya, bukan masalah jika dia berbicara dengan sopan. Namun, Ren Xingchun malah menggunakan nada perintah, langsung memperburuk pendapat Ye Yuan tentangnya. Tidak lama kemudian, Sky Maple akhirnya dibawa keluar. Ketika Ye Yuan melihat penampilan Sky Maple yang agak memprihatinkan, dia tahu bahwa Sky Maple kemungkinan telah menderita kesulitan yang cukup besar dalam waktu singkat ini. Kemarahan di hatinya tanpa disadari semakin memuncak. Ketika Sky Maple melihat sekelompok ahli alkemis sovereign hadir, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam dan datang ke sisi Ye Yuan. Hehe, Sekte Awan Tenang, kami datang ke kota Wufang demi keamanan Endless World, tapi kami menerima perlakuan seperti ini. Sepertinya kita membayangkan bahwa pihak lain bersedia. Lupakan saja, maaf dari keluarga Cao Anda, saya juga tidak membutuhkannya. Kakek dan saya akan segera meninggalkan kota Wufang untuk menghindari menjadi pengganggu bagi semua orang. Tetua Agung, mari pergi. Sambil mengatakan itu, Ye Yuan menarik Sky Maple dan hampir pergi. Ketika Ren Xingchun melihat adegan ini, dia ingin menghentikan Ye Yuan tetapi dicegah oleh Dan Chenxi. Dan Chenxi memberikan isyarat kepada Wu Xuan, mengisyaratkan agar dia bertindak. Kemudian Dan Chenxi berkata kepada Ren Xingchun, Old Man Ren, jangan menambah ketegangan. Anak ini jelas orang yang dapat dipengaruhi dengan alasan, tetapi dia bukan orang yang akan ditakuti dengan kekerasan. Jika Anda terus seperti ini, pertemuan Endless World dalam 2 hari mungkin tidak bisa dimulai. Mendengar kata-kata ini, kemarahan Ren Xingchun yang perlahan naik akhirnya ditekan. Dan dalam waktu singkat ini, Ye Yuan sudah meninggalkan pavilion giok indah. Wu Xuan mengikutinya keluar dengan cepat. Dia melirik Dan Chenxi dengan waspada dan berkata, kamu, bocah tua, apa rencana curangmu lagi? Asosiasi alkemismu berdiri di atas pertimbangan duniawi. Bahkan jika dunia Gale ganas benar-benar menyerang di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda. Jangan katakan bahwa Anda melakukan ini demi Endless World juga. Dan Chenxi melepaskan Ren Xingchun dan berkata dengan senyum samar, bagi yang baik, tidak apa-apa, bagi yang tidak baik juga tidak apa-apa. Bukankah Anda tertarik dengan pemuda ini? Menurut pendapat saya, pengetahuannya dalam alkimia mungkin jauh melampaui kita. Ren Xingchun mendengus dingin dan berkata, jika saat ini bukan saat-saat luar biasa, orang tua ini pasti akan menyiksa bocah jahat ini dengan baik. Bahkan jika pengetahuannya dalam alkimia lebih besar, dia hanya alam transformasi laut. Dan Chenxi berkata dengan senyum, kamu, bocah tua, selalu pemarah. Kamu hanya melihat anak ini sangat keras kepala. Jika bukan karena situasi khusus saat ini, mungkin dia tidak akan begitu mencolok.
anak ini keras dan lembut sekaligus dalam cara kasar yang ditunjukkan pada kami. Pada saat yang sama, dia tidak mudah bergaul. Ren Xingchun mendengus dingin, tetapi kemudian dia berbalik kepada Cao Zeng dan berkata, "Apa yang luar biasa yang dilakukan keluarga Cao Anda? Saya tidak peduli tentang kamu merusak papan tanda kamu. Tetapi jika itu mengancam kota Wufang, jangan salahkan orang tua ini jika saya berbalik menjadi musuhmu." Ekspresi Cao Zeng agak tidak enak ketika dia mengangguk dan berkata, "Tuanku, jaminan dari keluarga Cao akan menanganinya dengan baik." Meskipun dasar keluarga Cao sangat kuat, di bawah pemerintahan Ren Xingchun, Cao Zeng harus menundukkan kepala untuk berperilaku dengan baik juga. Amukan Ren Xingchun, tidak akan ada yang mendapatkan keuntungan. Di kota Wufang ini, sudah sangat lama sejak siapapun berani menantang otoritas Ren Xingchun. Dilihat dari sudut pandang ini, Ye Yuan sudah bisa dianggap sebagai orang nomor satu di kota Wufang. "Ye Yuan, tunggu sebentar, tunggu sebentar." Wu Xuan mengejar Ye Yuan sambil berteriak sekuat tenaga. Ye Yuan menghentikan langkahnya ketika mendengar itu dan memberi hormat kepada Wu Xuan dan berkata, "Hari ini, terima kasih banyak kepada Master Wu Xuan telah membantu saya keluar dari kesulitan saya. Saya akan menyimpannya di dalam hati. Lain, jika ada kesempatan, saya pasti akan membalas dengan murah hati." Hari ini, jika bukan karena Wu Xuan hadir, sulit untuk mengatakan apa hasilnya. Wu Xuan tertawa dan berkata, "Huhu, kamu terlalu serius dengan perkataanmu. Jika bukan karena datang ke pavilion Giok Indah hari ini, aku mungkin akan menyesal seumur hidup. Melihatmu mengolah pil kemarin, aku bahkan memikirkan untuk menerima seorang murid. Hanya setelah melihat kemampuanmu hari ini aku tahu bahwa aku terburu-buru di depanmu. Bagaimana bisa aku memakai kata master?" Baru ketika dia melihat penampilan Ye Yuan hari ini, Wu Xuan tahu mengapa Ye Yuan sama sekali tidak tertarik padanya kemarin. Apa yang dia tahu, Ye Yuan juga tahu semuanya. Apa yang dia tidak tahu, Ye Yuan juga tahu. Apa yang akan dia gunakan untuk mengajari Ye Yuan? Sekarang dia ingat, kemarin benar-benar membuat lelucon besar. Master Wu Xuan adalah ahli alkemis sovereign, kata Master, tentu layak, kata Ye Yuan dengan senyuman. Sebenarnya, di hadapan Ye Yuan, siapa yang pantas mendapatkan gelar ini? Hanya saja, Wu Xuan membantu Ye Yuan, oleh karena itu, Ye Yuan tentu saja akan menunjukkan rasa terima kasih. Wu Xuan segera menggelengkan tangannya dan berkata, "Haha, jika tidak keberatan, panggil saja aku kakak, gelar Master ini memang tidak pantas." Ye Yuan juga tidak berpura-pura dan mengangguk dengan senyuman sambil berkata, "Jika begitu, Ye Yuan akan menerima dengan rendah hati. Kakak Wu Xuan, Tetua Agung dan saya akan segera kembali ke Sekte Awan Tenang. Jika kamu punya waktu, kamu bisa sering-sering datang berkunjung." Wu Xuan segera berkata, "Adik Ye, wali kota hanya memiliki sifat seperti itu. Jangan mencoba untuk mengembalikan wajah dengan dia. Ngomong-ngomong, dia membuat Su Zihui sibuk denganmu beberapa hari ini. Itu sudah bisa dianggap cukup perhatian. Selain itu, jika bukan karena Su Zihui datang mencariku hari ini, aku tidak bisa tiba tepat waktu, setuju kan?" Ye Yuan menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, dia hanya berpura-pura untuk menunjukkan ketidaksenangan pada orang tua itu. Sudah jelas dia tidak akan benar-benar pergi. "Baiklah, ini atas permintaan kakak." Ye Yuan ragu sejenak ketika berkata. Bab 515, haha, begitulah seharusnya. Ayo, datanglah ke tempatku untuk berbincang. Kakak di sana memiliki Immortal Remembrance Jade Brew dengan kualitas terbaik. Hari ini, kita saudara tidak akan pulang tanpa mabuk. Wu Xuan memeluk lengan Ye Yuan dan menariknya kuat, seolah-olah mereka benar-benar menjadi teman baik meski terdapat perbedaan usia yang besar. Ye Yuan tidak punya pilihan dan hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Skemapel dan pergi bersama Wu Xuan. Sebagai pakar alkemi sovereign, tempat tinggal Wu Xuan tentu saja sangat mewah. Wu Xuan membawa Ye Yuan ke sebuah halaman kecil, mengeluarkan 2 botol kecil berbahan dasar giok, dan memamerkannya. Dia berkata, "Immortal Remembrance Jade Brew ini merupakan kualitas tertinggi di antara minuman beralkohol. Di kota ini, hanya Fu Yunjing yang tahu cara membuatnya. Aku terus-terusan memintanya hingga akhirnya mendapatkan 6 botol dari dia. Hari ini, jika bukan untuk menghibur adik ini, kakak tidak akan tega meminumnya." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Kakak menghibur seperti ini, apakah itu tidak akan membuat Ye Yuan merasa malu?" "Hei, ada apa yang harus malu? Dapat berteman dengan adik seperti kamu, aku sangat bahagia. Ayo, cepat-cepat coba." Saat mengatakan itu, Wu Xuan hampir saja menuangkan minuman untuk Ye Yuan. Ye Yuan terkejut dan berkata, diminum seperti ini." Kali ini, giliran Wu Xuan yang terkejut. Dia bertanya, "Tidak diminum seperti ini, apakah ada cara lainnya?" Ye Yuan tertawa dan berkata, "Kakak yang mendapatkan Immortal Remembrance Jade Brew ini, tapi kamu tidak tahu cara meminumnya, bukankah itu pemborosan?" Wu Xuan berkata dengan heran,
Mendengar maksud perkataan adik, kamu sudah pernah minum Immortal Remembrance Jade Brew ini sebelumnya? Menurut pengetahuanku, di dunia Endless World ini, sepertinya hanya Fu Yunjing yang tahu cara membuat minuman ini. Tunggu sebentar, ceritakan dulu bagaimana minuman ini seharusnya diminum. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Immortal Remembrance Jade Brew memiliki total 5 tingkatan, rendah, sedang, tinggi, terbaik, dan tingkatan langit yang paling tinggi. Sesuai dengan perbedaan tingkat, wadah minuman juga tidak sama. Ye Yuan mendekatkan botol kecil berisi minuman ke hidungnya dan menciumnya sebelum melanjutkan. Botol Immortal Remembrance Jade Brew ini seharusnya adalah tingkatan rendah. Sebaiknya dipadankan dengan cangkir minum yang terbuat dari kayu cendana selatan untuk mengeluarkan rasa yang lebih baik. Oh, mengapa begitu? Wu Xuan terlihat penasaran seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Yang dia tahu, Fu Yunjing memang memiliki Immortal Remembrance Jade Brew dengan kualitas yang lebih baik, tapi dia tidak pernah mau menunjukkannya kepada orang lain, apalagi memberikannya. Wu Xuan pernah minum Immortal Remembrance Jade Brew tingkatan rendah sekali di tempat Fu Yunjing, dan dia tidak bisa melupakan rasanya. Oleh karena itu, dia datang setiap hari untuk memohon beberapa botol kepada Fu Yunjing. Awalnya, Fu Yunjing masih tidak setuju. Namun, melalui upaya keras dan desakan Wu Xuan yang tidak henti-hentinya, akhirnya Fu Yunjing memberikan 6 botol kepadanya. Namun, dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa minuman ini sebenarnya memiliki begitu banyak detail yang perlu diperhatikan dalam cara meminumnya. Aroma yang dihasilkan oleh kayu cendana selatan ketika dicampur dengan minuman ini akan membuat rasa lebih kuat ketika masuk ke dalam mulut. Selain itu, Immortal Remembrance Jade Brew tingkatan rendah masih memiliki beberapa kotoran. Cangkir yang terbuat dari kayu cendana selatan dapat sedikit membersihkan kotoran-kotoran tersebut, membuat rasa Immortal Remembrance Jade Brew menjadi lebih harum, jelas Ye Yuan. Begitu banyak perhatian terhadap detail ini, cangkir dari kayu cendana selatan. Sebenarnya aku memiliki beberapa di sini. Hanya saja, aku selalu berpikir bahwa cangkir dari bahan dasar giok lebih cocok untuk Immortal Remembrance Jade Brew, dan cangkir dari bahan kayu akan merusak rasanya. Karena itu, aku belum pernah menggunakannya untuk minum. Hari ini, mendengar adik mengatakan hal ini, aku benar-benar harus mencobanya, kata Wu Xuan dengan antusias. Wu Xuan masuk ke dalam rumah, tak lama kemudian, dia benar-benar membawa keluar 2 cangkir kayu. Menuangkan minuman ke dalam cangkir, Wu Xuan menggerakkannya di depan wajahnya dan menciumnya. Matanya secara tidak sengaja menyala, memang lebih harum dibanding sebelumnya. Kemudian, dia meneguk sejumput minuman, sebuah ekspresi seperti berjalan di atas awan segera muncul di wajahnya, seolah-olah dia benar-benar nyaman. Wu Xuan tidak berbicara, dia hanya meneguk dengan cara ini dan minum seluruh cangkir minuman ini hanya dalam waktu singkat. Ye Yuan tersenyum, demikian pula, dia mengambil cangkirnya dan langsung meminumnya habis. Bagi Ye Yuan, minuman Immortal Remembrance Jade Brew tingkatan rendah ini tidak layak untuk dinikmati. Di kehidupan sebelumnya, yang diminum oleh Ye Yuan adalah Immortal Remembrance Jade Brew tingkatan langit, rasanya berbeda sepenuhnya dengan yang tingkatan rendah ini. Dia meletakkan cangkirnya di atas meja, dan memberikan jempol besar kepada Ye Yuan sambil memuji. Dengan menggunakan cangkir dari kayu cendana selatan untuk menampung minuman ini, rasa dan aroma meningkat setidaknya 10% dari sebelumnya. Adik, kamu benar-benar mengesankan. Ye Yuan tertawa dan berkata, kakak jangan bercanda dengan saya hanya tahu begitu saja. Tapi Wu Xuan tertawa, sejauh yang saya tahu, di Endless World ini, hanya Fu Yunjing yang tahu cara membuat minuman ini. Dia juga secara tidak sengaja mendapatkan resep rahasia ini di sebuah gua ketika dia berkelana di hutan tak berujung pada awalnya. Resep rahasia itu juga menyatakan bahwa Immortal Remembrance Jade Brew dibagi menjadi 5 tingkatan. Hanya saja, resep rahasia itu hanya memiliki metode pembuatan untuk tingkatan rendahnya. Metode pembuatan untuk tingkatan menengahnya tidak lengkap. Saya melihat bahwa adik sangat akrab dengan Immortal Remembrance Jade Brew ini. Mungkin, adik pernah minum minuman ini di masa lalu. Ye Yuan tahu bahwa Wu Xuan mencoba untuk memahami latar belakangnya dengan cara cerdik. Jadi dia berkata dengan senyuman, tidak hanya pernah saya minum, saya bahkan tahu cara membuatnya. Jika kakak tertarik, saya bisa memberikan metode pembuatan tingkatan rendah ini kepada kakak. Wu Xuan hampir melompat ke atas ketika mendengar itu dan berkata dengan penuh semangat, apakah adik serius? Ye Yuan tersenyum dan berkata, lihat apa yang kamu katakan, apakah saya akan menipu kakak? Bagus sekali, haha, Fu Yunjing orang tua itu selalu memamerkan Immortal Remembrance Jade Brew di depan saya. Tunggu sampai saya membuat Immortal Remembrance Jade Brew ini, lihat apakah dia masih berani memamerkan di depan saya. Wu Xuan seperti anak kecil yang sedang marah, ingin langsung pergi ke depan Fu Yunjing untuk berpose. Tampaknya Wu Xuan sudah lama merasa tidak puas di depan Fu Yunjing.
Berpikir tentang itu benar. Immortal Remembrance Jade Brew tingkatan rendah ini tentu saja tidak dianggap berarti bagi Ye Yuan. Tapi di Endless World, itu adalah anggur terbaik. Fu Yunjing memiliki resep rahasia seperti itu dan sedikit memamerkannya di depan teman-temannya juga adalah sifat manusiawi. Selain itu, tampaknya Fu Yunjing dan Wu Xuan keduanya adalah orang yang sangat menyukai minuman. Jika tidak, Wu Xuan tidak mungkin memiliki cangkir anggur dari kayu cendana selatan di sini. Metode pembuatan Immortal Remembrance Jade Brew tingkatan rendah ini tampaknya memiliki beberapa kekurangan. Rasanya tidak terlalu ortodoks. Kakak, ketika Anda menggunakan metode saya untuk membuat minuman ini, saya yakin rasanya akan sangat meningkat, kata Ye Yuan dengan senyuman. Sementara Ye Yuan dan Wu Xuan minum anggur dan berbincang dengan gembira, Cao Fang saat ini tengah diperingatkan oleh Cao Zeng dengan keras. Kamu bodoh, kamu tahu betul bahwa anak itu adalah tamu terhormat yang diundang oleh 3 sekte dan Ren Xinchun. Dan kamu benar-benar berani menggunakan metode seperti itu untuk menggertaknya. Apakah kamu akan menghancurkan semua reputasi yang telah Cao Family kumpulkan selama ribuan tahun? Jika Taosat Quarry Wall runtuh, Cao Family tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Apakah kamu mengerti? Berapa kali aku sudah bilang padamu, jangan bergaul dengan teman-teman yang tidak pantas, fokuslah pada Rendong. Jika kamu tidak bisa melampaui dia, Cao Family akan terus tertekan oleh Ren Family. Cao Zeng terlihat kecewa dengan Cao Fang. Wajahnya seperti menyiratkan harapan yang lebih baik darinya. Bengkak di wajah Cao Fang sudah lama mereda, namun, bekas 5 jari masih terlihat di wajahnya. Setelah dimarahi dengan keras oleh Cao Zeng, Cao Fang tidak berani membalas. Cao Zeng terus memarahi selama beberapa waktu sebelum berkata dengan tegas, "Besok, kamu membawa hadiah dan pergi sendiri ke Feng Ya Pavilion untuk meminta maaf kepada Ye Yuan. Kamu harus mendapatkan pengampunan darinya. Jika dia marah dan tidak mau berpartisipasi dalam pertemuan Endless besok lusa, kamu akan kena pukul sampai mati oleh Qin Hong Tao dan yang lainnya." Bab 516, di Istana Tuan Kota, suatu ledakan tawa liar terdengar dari dalam ruang pemurnian pil Rendong. Akhirnya berhasil, Rendong memandang pil obat Transcendent Grade Tier 1 di tangannya dengan keadaan yang histeris. Ternyata seni laser Faceless benar-benar bisa memurnikan pil obat Transcendent Grade. Tampaknya aku, sebagai Raja Semi Alkimia tingkat tinggi, sama sekali tidak pantas mendapatkan gelar ini. Bahkan seni laser Faceless bisa untuk memurnikan pil obat Transcendent Grade. Ini menunjukkan bahwa sepanjang perjalanan, aku telah melewatkan begitu banyak hal. Master Ye Yuan, aku mengakui kehebatanmu. Rendong menghirup napas dalam-dalam dan berbisik. Rendong membuka pintu ruang pemurnian pil dan berlari keluar seperti angin. Dong kamu mau pergi kemana? Suara yang terdengar ramah, menghentikan langkah Rendong. Bibi, aku pergi melakukan sesuatu yang penting. Aku akan datang dan menghormati Bibi setelah aku kembali. Aku pergi dulu. Langkah Rendong bahkan tidak berhenti dan langsung berlari menjauh. Anak ini, wanita itu menghela nafas melankolis. Jika Ye Yuan berada di sini, dia pasti akan senang. Wanita ini adalah ibu yang sangat diidamkan oleh Ye Yuan, Ren Hongling. Aku juga tidak tahu seperti apa Yuan saat ini. Dia sudah tidak lagi seperti dulu. Dia seharusnya hidup dengan baik kan? Ren Hongling berbisik sendiri. Ren Hongling terkurung oleh Ren Xinchun dan hanya diizinkan bergerak di dalam dinding tinggi. Hanya ada 2 orang yang ada dalam pikirannya. Satu adalah Ye Hang yang dipenjarakan oleh Ren Xinchun, yang lainnya tentu saja anaknya, Ye Yuan. Di rumahnya, orang yang paling disukai Ren Hongling adalah keponakannya Rendong, karena setiap kali melihat Rendong, rasanya seperti melihat Ye Yuan. Dia datang menemui Rendong hari ini karena dia ingin memintanya pergi dan memohon kepada ayahnya, Ren Xinchun, lagi agar dia mengampuni Ye Hang. Siapa yang tahu Rendong sedang terburu-buru dan langsung berlari pergi. Ren Hongling merasa tak berdaya dan hanya bisa pulang. Cao Fang mengikuti pelayan ke pavilion Feng Ya satu langkah demi satu langkah. Ketika dia baru saja memasuki halaman belakang, dia mendengar tawa yang riang. Dengan resep ini, ekspresi wajah Fu Yunjing, orang tua itu pasti sangat menarik untuk dilihat. Dia menyimpan resep Immortal Remembrance Jade Brew seperti harta karun, memamerkannya di depanku setiap hari. Kali ini, aku akan melihat dia masih bisa memamerkannya atau tidak, Wu Xuan berkata sambil tertawa besar. Mendengar Ye Yuan mengatakan bahwa dia memiliki resepnya, Wu Xuan langsung minum dan menghabiskan 6 botol Immortal Remembrance Jade Brew kualitas rendah bersama dengan Ye Yuan kemarin. Dia datang menemui Ye Yuan hari ini untuk mendapatkan resep tersebut. Kakak Wu, Immortal Remembrance Jade Brew kualitas rendah ini tidak begitu istimewa. Hanya butuh setengah bulan untuk selesai fermentasinya, tapi tidak akan cukup untuk membakar yang kualitas menengah. Untuk kualitas menengah, dibutuhkan setengah tahun. Bagaimanapun juga, kumpulkan bahan sesuai dengan resep yang saya berikan. Setelah setengah tahun, bukan hanya Fu Yunjing,
bahkan ketua besar juga mungkin akan datang meminta darimu, kata Ye Yuan dengan senyum. Mendengar tentang Immortal Remembrance Jade Brew kualitas menengah, air liur Wu Xuan hampir menetes. Menurut apa yang dikatakan Ye Yuan, rasanya Immortal Remembrance Jade Brew kualitas menengah melebihi kualitas rendahnya 10 kali lipat. Kualitas rendahnya saja sudah begitu lezat, bagaimana rasanya kualitas menengahnya? Membayangkannya membuat orang tergila-gila. Tuan muda Ye Yuan, tuan muda ketiga keluarga Cao sudah ada di sini. Baik, biarkan dia masuk, panggil tetua agung juga, perintah Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Cao Fang datang di depan Ye Yuan dengan wajah yang buruk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Yuan benar-benar akan memanggil Master Wu Xuan dengan begitu akrab. Keluarga Cao yang besar seperti ini akan meminta maaf kepada alkimia raja kecil seperti dia, ini harus dikatakan sebagai penghormatan yang besar bagi Sky Maple. Ye Yuan, kemarin, itu salahku, tolong maafkan aku. Cao Fang memutar wajahnya dan terbata-bata saat berbicara kepada Ye Yuan. Ye Yuan memandangnya sekilas dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak melakukan apa-apa pada diriku. Apakah aku memaafkan atau tidaklah penting. Selama tetua agung bisa memaafkanmu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Setiap ketidakadilan memiliki pelaku, setiap hutang memiliki pembayar. Ye Yuan bukan orang yang kecil hati, dia hanya ingin mendapatkan keadilan bagi Sky Maple. Jika Sky Maple benar-benar menderita luka serius, Ye Yuan tentu tidak akan membiarkan Cao Fang lepas begitu saja. Tapi Sky Maple hanya menderita beberapa kesulitan kemarin dan tidak menerima luka yang substansial. Sejak Cao Fang mengunjungi untuk meminta maaf, maka masalah ini juga dianggap selesai. Tentu saja, ini juga karena Ye Yuan datang tepat waktu. Kalau tidak, jika dia terlambat, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Saat mereka berbicara, Sky Maple juga dipanggil, pemimpin sudah ada. Apakah dia memaafkanmu atau tidak akan tergantung pada kesungguhanmu, kata Ye Yuan dengan tenang. Mendengar perkataan Ye Yuan, Sky Maple segera memahami apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Ye Yuan dengan kaget. Seorang raksasa seperti keluarga Cao benar-benar meminta maaf kepada seorang raja alkimia kecil seperti dia, ini harus dikatakan sebagai penghormatan yang besar bagi Sky Maple. Cao Fang menggigit giginya dan menundukkan kepala saat dia membungkuk kepada Sky Maple. Dia berkata, Cao Fang terlalu impulsif kemarin dan telah menghina tetua Sky Maple. Tetua, tolong jangan salahkan. Sambil berkata demikian, Cao Fang memegang sebuah cincin penyimpanan di telapak tangannya dan berkata, di dalam cincin penyimpanan ini ada 100.000 kristal esensi kualitas tinggi dan juga beberapa pil penyembuhan. Cao Fang berharap dapat mengganti kesalahan yang dibuat kemarin. Sky Maple melihat Ye Yuan. Dia melihat Ye Yuan mengangguk sedikit. Sky Maple kemudian berkata, lupakan saja, masalah ini sudah selesai. Cao Fang gembira ketika mendengar itu dan tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke arah Ye Yuan. Ye Yuan menerima cincin penyimpanan dari tangan Cao Fang dan berkata, Tuan muda ketiga Cao, jangan salahkan saya karena tidak bisa mengendalikan mulut saya. Orang-orang seperti Mao Yuanji, sebaiknya kamu jangan berhubungan dengan orang seperti mereka. Jika tidak, suatu hari nanti kamu akan menderita kerugian besar. Cao Fang mengangguk berulang kali dan hampir akan pergi, tetapi dia melihat Rendong berlari masuk seperti angin kencang. Guru, aku berhasil. Guru, sosok Rendong belum datang, dan suaranya sudah terdengar. Sambil berbicara, Rendong sudah berada di depan Ye Yuan dan berkata dengan wajah bersemangat, Guru, aku berhasil, sekarang, kamu bisa menerimaku sebagai murid kan? Cao Fang tidak bisa menahan terkejut ketika mendengar perkataan Rendong, apa, kamu ingin mengakui dia sebagai gurumu? Ketika Rendong mendengar itu, dia juga terkejut, Cao Fang, kenapa kamu juga ada di sini? Cao Fang belum sempat bicara ketika ekspresi Rendong berubah saat dia berkata, kamu tidak berencana mengakui Ye Yuan sebagai gurumu juga kan? Kamu tidak diizinkan bersaing dengan aku, aku memberitahumu, bahkan jika guru setuju untuk mengajarmu, aku juga akan menjadi seniormu. Cao Fang kebingungan karena Rendong, bahkan otaknya juga agak kacau. Kekuatan Rendong bahkan lebih besar daripada dirinya, dan dia bahkan memiliki kakek berpangkat penguasa alkimia puncak, tapi dia benar-benar ingin mengakui Ye Yuan sebagai gurunya. Ye Yuan memarahi sambil tersenyum ketika mendengar itu, apa omong kosong ini? Cao Fang datang mencari saya untuk urusan lain. Kamu bilang bisa melakukannya, tapi lihatlah dulu. Namun, tampaknya pavilion Feng Ya ini tidak memiliki ruang pembuatan pil. Kakak Wu Xuan, apakah boleh meminjam ruang pembuatan pilmu? Wu Xuan juga terkejut dengan keputusan Rendong. Beberapa hari yang lalu, Rendong bahkan masih berseteru dengan Ye Yuan. Sekarang, dia tiba-tiba ingin mengakui Ye Yuan sebagai gurunya. Pemikiran Wu Xuan sama dengan Cao Fang. Meskipun bakat Ye Yuan terlihat sangat luar biasa,
Rendong memiliki kakek penguasa alkimia puncak di belakangnya. Apakah dia masih perlu mengakui orang lain sebagai gurunya? Mendengar permintaan Ye Yuan, Wu Xuan mengangguk dan berkata, tidak masalah. Wu Xuan juga sangat penasaran dengan cara Ye Yuan menguji Rendong. Bab 517, di dalam ruang pembuatan pil Wu Xuan, sudah penuh dengan orang-orang saat ini. Ketika Xiao Ruyan mendengar bahwa Ye Yuan akan menguji Rendong, dia penuh dengan rasa enggan tetapi tetap bersikeras mengikutinya apapun yang terjadi. Sementara itu, Cao Fang juga sangat penasaran, mengikuti permintaan kekuatan supernatural, sehingga dia tidak bisa menolak. Ye Yuan tentu saja memperhatikannya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika Wu Xuan melihat bahan-bahan yang dipilih Rendong, dia tidak bisa menahan keheranan. Dia berkata, adik Ye, mengapa dia memilih semua herba obat tier 1? Bukankah ambang batas ujian penerimaanmu terlalu rendah? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kakak laki-laki, kamu lihat saja dulu. Kamu akan tahu sebentar lagi. Rendong ini masih memiliki kemampuan pemahaman. Bagaimana mungkin dia bisa mencapainya begitu cepat? Melihat kedua matanya merah darah, mungkin dia bahkan tidak menutup matanya beberapa hari ini. Bagaimana mungkin ujian penerimaan yang ditetapkan oleh Ye Yuan bisa dicapai dengan mudah seperti itu? Bahkan untuk seni laser Paceless level terendah, ingin mencapai standar memurnikan pil tier 1 Transcendent, mereka yang memiliki bakat sedikit lebih baik juga membutuhkan sekitar setengah bulan waktu pelatihan yang pahit. Mereka yang memiliki bakat alami yang lebih rendah mungkin bahkan tidak akan menemukan rahasia dalam memurnikan sama sekali. Seperti yang diprediksi Ye Yuan, Rendong tidak beristirahat sedetik pun selama beberapa hari ini. Dari pagi hingga malam, dia tenggelam dalam ruang pembuatan pil, demi menyelesaikan ujian penerimaan sesegera mungkin. Selain itu, agar seni laser Paceless ini mencapai tingkat memurnikan pil Transcendent, itu juga tidak bisa dicapai hanya dengan pelatihan yang pahit. Jika bukan karena demonstrasi Ye Yuan, Rendong tidak mungkin menemukan rahasia itu begitu cepat juga. Dia terus mengingat skenario Ye Yuan memurnikan pil dengan tangan kosong selama beberapa hari ini, terus membandingkannya, itu sebabnya dia bisa memahami rahasia itu begitu cepat. Hanya saja karena seni laser Paceless terlalu sederhana dan praktis tidak memiliki banyak konten keterampilan, itulah sebabnya Rendong bisa mencapai standar seperti itu dalam beberapa hari. Namun, bagi Rendong bisa mencapai tingkat ini, itu juga menunjukkan bahwa bakatnya melampaui orang lain. Dalam pandangan Ye Yuan, bakat alkimia Rendong seharusnya lebih tinggi dari Xiao Ruyan. Semua orang melihat Rendong dengan rasa ingin tahu, ingin melihat seperti apa ujian penerimaan ini. Meskipun Rendong sangat lelah, dia saat ini dalam keadaan sangat terstimulasi. Ye Yuan membuka jendela baginya, membiarkannya melihat jalan besar yang menghubungkan ke surga. Bagi para jenius alkimia, tidak ada yang lebih menggembirakan daripada itu. Semua persiapan telah dilakukan. Rendong berkata kepada Ye Yuan dengan wajah yang penuh kegembiraan, Guru, perhatikan dengan seksama. Ketika Rendong mulai bertindak, semua orang tidak bisa tidak membelalakkan mata. Seni laser Paceless, adik, apa jenis obat yang ingin kamu dapatkan di sini? Wu Xuan benar-benar bingung. Menggunakan seni laser Paceless sebagai ujian penerimaan, seberapa rendah ambang batas ini? Bahkan Alchemy Grandmaster saat menerima murid tidak mungkin menggunakan ini sebagai evaluasi juga. Huhu, kakak laki-laki, teruskanlah menyaksikannya, anak ini cukup menarik, kata Ye Yuan sambil berperilaku seperti seorang senior. Tentu saja cukup menarik, Rendong hanya menggunakan 3 hari dan sebenarnya telah mencapai ambang batas dunia legendaris. Sepertinya kondisinya memang cukup baik. Semua orang melihat Rendong dengan penuh rasa ingin tahu, ingin melihat apa yang terjadi pada ujian penerimaan ini. Cao Fang melihat Rendong dengan rasa tidak hormat. Pikiran orang ini tidak rusak kan? Ye Yuan jelas sedang menggodanya. Dia benar-benar menganggapnya serius. Seorang kuasa Raja Alkimia mengakui kuasa Raja Alkimia lain sebagai gurunya. Hehe, benar-benar lucu sekali. Cao Fang terus mengkritik Rendong dalam hatinya. Cao Fang tidak meragukan standar alkimia Ye Yuan, karena penampilannya di depan Taosat Quarry Wall sudah menunjukkan segalanya. Setidaknya, standar teoritis Ye Yuan cukup tinggi. Membuat ujian penerimaan murid dengan pil tier 1 dan teknik alkimia tier 1, apa itu selain lelucon? Pemurnian pil tier 1 tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Rendong selesai memurnikan dengan sangat cepat. Padatkan, Rendong berkata dengan suara pelan, pil obatnya selesai. Hehe, guru, silakan nilai itu. Rendong mendekati Ye Yuan dan berkata dengan penuh kekaguman. Ye Yuan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, tidak buruk. Tapi seni laser Paceless hanyalah keterampilan alkimia tingkat pemula, masih ada banyak hal yang perlu kamu pelajari. Selanjutnya, tugasmu adalah menggunakan seni Greater Paceless untuk memurnikan pil Transcendent. Ah, seni Greater Paceless, Rendong masih belum mengerti untuk saat ini. Tapi Xiao Ruyan tidak bisa melihat dengan diam di samping.
Dia menegur Rendong dengan lemah lembut, "Kamu bodoh, masih belum buru-buru mengakui guru." Rendong menyadari hal itu. Wajahnya memperlihatkan kegembiraan yang liar saat ia berlutut di tanah dengan bunyi yang keras. Dia berseru, "Guru berada di atas, terimalah salam dari murid." Berdiri, di masa depan, Ruyan adalah kakak seniormu. Aku tidak memiliki banyak aturan, tapi ada beberapa hal yang harus kamu ingat, kata Ye Yuan dengan tenang. Guru, tolong jelaskan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tidak boleh melawan perintah dan tidak boleh durhaka, tidak boleh melakukan kejahatan melanggar hukum, hal-hal lain. Bebas, jika aku menemukan bahwa kalian melakukan sesuatu yang melawan langit dan akal sehat, aku secara pribadi akan melumpuhkan kalian. Ruyan, kamu juga. Iya, guru, murid pasti akan mengingatnya, Rendong buru-buru berkata. Murid mengerti, Xiao Ruyan juga tidak berani tersenyum sombong ketika melihat betapa seriusnya Ye Yuan mengatakannya. Setelah berada di sekitar Ye Yuan untuk waktu yang lama, Xiao Ruyan sebenarnya juga mengerti sedikit tentang sifat Ye Yuan. Sebagian besar waktu, tidak apa-apa jika dia bercanda, tapi begitu Ye Yuan serius, maka itu tidak lagi menyenangkan. Namun, Xiao Ruyan tidak memiliki banyak pikiran jahat dalam hatinya. Aturan-aturan seperti itu sebenarnya tidak begitu penting baginya, dia tidak terlalu memikirkannya. Adik Ye, tadi kamu mengatakan, menggunakan seni laser Faceless untuk memurnikan pil Transcendent. Setelah melihat mereka selesai mengakui hubungan guru-murid, Wu Xuan dengan kagum bertanya kepada Ye Yuan. Benar, ini adalah tes masuk yang saya berikan kepada Rendong, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Biar saya lihat. Wu Xuan membuka kuali obat dan mengeluarkan pil obat itu, memang benar-benar transcendent tanpa tipuan. Menggunakan seni laser Faceless sebenarnya bisa memurnikan pil Transcendent, tapi, apa gunanya ini? Wu Xuan bertanya dengan kebingungan. Pil obat Transcendent Tier 1 juga bisa dimurnikan menggunakan keterampilan alkimia tingkat tinggi, tidak ada yang istimewa. Meskipun menggunakan seni laser Faceless untuk memurnikan pil Transcendent melebihi harapan Wu Xuan, menurut pandangannya, itu tidak berguna. Cao Fang juga merasa sangat merendahkan di dalam hatinya, hanya saja dia tidak berani bersuara. Mendengar pertanyaan Wu Xuan saat ini, dia juga memperhatikannya, ingin mendengar bagaimana Ye Yuan akan menjelaskan. Ye Yuan berkata dengan senyum, seseorang tidak akan mencapai tujuannya tanpa melangkah satu persatu. Garis keturunan saya, apa yang paling penting bagi garis keturunanku bukanlah keterampilan alkimia yang mencolok, melainkan membangun fondasi yang kuat. Jangan meremehkan keterampilan alkimia tingkat rendah seperti Tier 1 dan Tier 2, bahkan keterampilan alkimia tingkat tinggi lahir dari keterampilan alkimia tingkat rendah ini. Mempelajari keterampilan alkimia tingkat rendah secara menyeluruh, lalu mengembangkan keterampilan alkimia tingkat tinggi, akan memberikan hasil yang maksimal dengan usaha yang setengahnya. Wu Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, dengan cara ini, akan membutuhkan usaha yang besar, kerugian lebih besar daripada manfaatnya. Ye Yuan tidak menjawab perkataan Wu Xuan, tetapi dia bertanya kepada Rendong, apakah kamu merasa kerugian lebih besar daripada manfaatnya? Rendong menggelengkan kepala dengan pasti dan berkata, tentu tidak. Bab 518, Rendong tidak berusaha mencari muka. Ketika dia melatih seni tanpa fase yang rendah hampir mencapai wilayah legendaris, dia benar-benar menemukan banyak pemahaman baru. Saat itu, ketika dia baru saja terjun ke alkimia, ada banyak hal yang tidak dia perhatikan. Hingga saat ini, tiba-tiba dia sadar, dia menemukan seberapa tidak stabil fondasinya sendiri. Kemampuan Ye Yuan untuk dengan bebas menyempurnakan pil obat Transcendent memang bukan kebetulan. Mengingat kata-kata yang dikatakan oleh Ye Yuan ketika dia mengakuinya sebagai gurunya, Rendong baru sadar akan kebenaran itu sekarang. Rendong yakin bahwa selama dia terus berjalan di jalan yang ditentukan oleh Ye Yuan, dia pasti akan menemukan benua baru. Tentu saja, bagi sebagian besar orang, melakukan ini adalah usaha yang sia-sia, karena mereka tidak memiliki seorang guru seperti Ye Yuan. Tanpa demonstrasi pribadi Ye Yuan, Rendong tidak mungkin mencapai ambang batas legendaris juga. Seni tanpa fase yang rendah hanyalah teknik pemurnian dasar tingkat awal. Semakin tinggi tingkat teknik pemurnian, semakin sulit pula untuk mencapai langkah ini. Tanpa bimbingan seorang guru besar yang memiliki pemahaman mendalam, mereka mungkin tidak akan pernah menemukan di mana wilayah legendaris berada sepanjang hidup mereka. Cao Fang mengangkat sudut mulutnya, dia jelas merendahkan alasan Rendong. Wu Xuan tahu bahwa bukan karena tidak ada orang yang ingin melatih keterampilan alkimia dasar ke tingkat yang sangat tinggi, tetapi tanpa kecuali, mereka semua mengambil banyak jalan buntu. Para alkemis yang awalnya berada di sekitar tingkat yang sama dengan mereka telah meninggalkan orang-orang yang meneliti keterampilan alkimia dengan beberapa jalan belakang. Wu Xuan awalnya ingin membujuk Ye Yuan sedikit, tetapi saat mengingat penampilan Ye Yuan, dia menelan kata-kata yang akan dia ucapkan.
Ye Yuan sebagai kaisar alkimia ini tentu saja memiliki otoritas yang lebih tinggi untuk berbicara tentang membangun fondasi atau mempercepat masalah semacam ini. Dia tahu bahwa Wu Xuan dan yang lainnya semua tidak percaya. Tetapi pada saat Rendong melonjak ke langit dalam satu loncatan, mereka pasti akan memiliki penilaian yang sama sekali baru tentang masalah ini. Dengan bakat Rendong, hari ini mungkin tidak perlu terlalu lama. Selama 2 hari berikutnya, Rendong hampir tenggelam dalam belajar di samping Ye Yuan. Sementara Ye Yuan tidak menyembunyikan apapun, dia memperlihatkan wilayah legendaris seni tanpa fase yang lebih besar sekali untuk Rendong melihat. Bakat Rendong memang luar biasa, dia sebenarnya memahami beberapa triknya dengan sangat cepat. Namun, dengan jelas, kecepatan Rendong dalam memahami seni tanpa fase yang lebih besar tidak secepat seni tanpa fase yang rendah. Dan pada saat ini, semua tokoh besar di wilayah utara akhirnya berkumpul di kota Wufang. Pertemuan tanpa akhir secara resmi dimulai di gedung kepala kota. Di ruang utama, semua kursi sudah terisi, dan orang-orang yang duduk di sana, yang terlemah memiliki kekuatan Rana Divine Traversing pertengahan. 4 kursi disusun di sisi paling kiri, duduk di sana secara bergantian adalah Ren Xingchun dan para leluhur tua dari 3 sekte. Mereka jelas merupakan keberadaan puncak wilayah utara. Dan yang duduk di sebelah kanan mereka bukanlah para ahli Rana Divine Traversing akhir, melainkan seorang pemuda wilayah transformasi laut yang tidak dikenal. Pemuda ini tentu saja adalah Ye Yuan. Para tokoh besar yang hadir, banyak yang membawa juniornya yang paling menonjol, hanya saja, para juniornya semua berdiri di belakang mereka dengan tangan di samping. Jelas sekali, dalam pertemuan puncak seperti ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Bahkan Qin Yan, Guo Taokun, dan Yin Yanhua juga berada di samping. Hanya Ye Yuan, pemuda ini, yang duduk sangat mencolok. Banyak orang belum pernah bertemu atau mendengar tentang Ye Yuan sebelumnya. Kehadirannya secara alami menarik banyak pandangan yang tertarik. Tentang pandangan yang difokuskan ini, Ye Yuan sangat tenang. Ji Qingyun dalam kehidupan sebelumnya telah mengalami banyak pertunjukan besar. Acara kecil seperti ini terlalu rendah untuk ditampilkan di hadapan umum. Semua orang duduk di tempat masing-masing. Ning Yixian adalah yang pertama berbicara. Semuanya, waktunya singkat. Saya Ning tidak akan membuang-buang waktu dengan basa-basi. Hari ini, kami mengumpulkan semua orang untuk membahas masalah besar tentang bagaimana merespons invasi dunia Gale Ganas. Beberapa ribu tahun yang lalu, Endless World memiliki sekte besarian yang sangat kuat untuk menyegel pintu lintasan dunia. Tetapi sekarang, bukan berarti bahwa saya Ning meremehkan kemampuan kita, tetapi kita mungkin tidak sebanding dengan sekte besarian bahkan dengan menggabungkan kekuatan 3 sekte kita. Oleh karena itu, situasi kita sudah mencapai keadaan yang sangat suram, dan yang paling menakutkan adalah bahwa kita sama sekali tidak tahu tentang dunia Gale Ganas, kekuatan mereka, rencana mereka, kebiasaan mereka, kita sama sekali tidak mengerti apa-apa. Sekarang, setiap orang menyatakan pendapatnya. Apa yang bisa dilakukan lagi? Ketika tentara datang, gunakan seorang jenderal untuk menahan mereka, ketika air naik, gunakan tanah untuk menahannya. Saya tidak percaya bahwa para ahli bela diri dari dunia Gale Ganas masih bisa memiliki 3 kepala dan 6 lengan, seru seseorang segera setelah suara Ning Yixian meredup. Dan mereka yang memiliki pandangan seperti itu tidaklah sedikit. Begitu kata-kata ini terdengar, ada orang-orang yang setuju dengan cepat. Saya pernah melihat beberapa catatan tentang dunia Gale Ganas dalam beberapa catatan kunomor katanya. Dunia kecil itu ditiup angin topan sepanjang tahun. Ini benar-benar tempat di mana bahkan rumput pun tidak akan tumbuh. Tanah barbar seperti ini, ada berapa banyak ahli di sana? Benar sekali, dunia tak terbatas kita kaya akan sumber daya. Kekuatan dan tingkat ahli bela diri juga sangat kuat. Untuk benar-benar bersaing dalam kekuatan bela diri, tidak mungkin bagi kita untuk kalah dari mereka. Hanya sekumpulan orang acak, menurut pandangan saya. Berbagai sekte di wilayah utara kita harus bergandengan tangan dan mengirim sekelompok pasukan elit untuk langsung menyerang wilayah selatan. Bukankah mereka memiliki ahli rana tak terbatas? Selama kita menaklukkan wilayah selatan dan mengirim para ahli formasi untuk mengamankan pintu lintasan dunia dan mencegah mereka memperkuat formasi-formasi, Endless World akan aman dan selamat. Berbicara ke belakang, para ahli bela diri dunia Gale Ganas langsung menjadi sekelompok burung tanah dan anjing tembikar, seperti mengayunkan pedang di atas kepala semua orang, kepala mereka akan tergeletak di tanah. Ketika Ye Yuan mendengar kata-kata ini, dia benar-benar tidak bisa menahan diri dan tertawa kecil. Dengan tawa kecil ini, segera ada orang-orang yang tidak senang. "Dari mana kamu, bocah, berani mengolok-olok kami?" kata seorang kepala sekte Rana Divine Traversing pertengahan dengan wajah yang tidak ramah. Dia juga tahu bahwa dalam kesempatan seperti ini, kursi-kursi pasti tidak salah. Pemuda wilayah transformasi laut ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa.
Tetapi direndahkan oleh seorang junior seperti ini, dia masih merasa tidak senang. Hanya saja, dia lebih bersikap hati-hati saat berbicara dan tidak berani terlalu menghina 4 orang di atas. Tetapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa, "Tadi, Tetua Ning sudah mengatakan, kita sama sekali tidak tahu tentang dunia Gale Ganas. Juga tidak tahu dari mana kepercayaan kalian berasal, berani meremehkan mereka seperti itu. Jika bukan karena hutan tak terbatas yang menghalangi, kita mungkin sudah kehilangan setengah dunia. Kalian bahkan masih bersemangat untuk membanggakan diri di sini. Saya benar-benar tidak tahu apa yang kalian bicarakan." Kepala sekte yang diejek oleh Ye Yuan tidak dapat mempertahankan wajahnya. Jika bukan karena 4 orang di atas, dia mungkin sudah marah sejak lama. Namun pada saat ini, dia berkata dengan serius, "Perang ini belum dimulai, dan kalian malah meningkatkan semangat orang lain dan menurunkan semangat kalian sendiri. Menurut yang kau katakan, apakah orang-orang dari dunia Gale Ganas benar-benar memiliki 3 kepala dan 6 lengan?" Tidak sampai sejauh 3 kepala dan 6 lengan. Namun, jika kita membicarakan tentang kekuatan tempur, mereka tidak boleh dianggap enteng. Jika memang seperti yang kalian katakan tadi, Endless World tidak akan jauh dari kehancuran, kata Ye Yuan dengan santai. "Heh, berbicara seolah-olah kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, bukankah dunia Gale Ganas hanya memiliki 1 ahli wilayah tak terbatas? Selama kita tidak membiarkannya datang, seberapa kuat mereka bisa?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Benar, saya tidak hanya melihat ahli bela diri dunia First Gale, tetapi saya bahkan pernah pergi ke dunia First Gale. Sekarang Anda tidak membuat rencana saat berbohong, dengan kekuatan Anda yang lemah. Anda masih bisa kembali tanpa luka setelah benar-benar pergi ke dunia First Gale," kata kepala sekte tersebut dengan senyum dingin. Keempat orang di atas sepertinya tidak mendengar apa-apa dan membiarkan Ye Yuan dan yang lainnya berdebat sesuka hati mereka sendiri. Bab 519, semua orang tampaknya menemukan sikap acuh tak acuh dari 4 titan tersebut. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk mengkritik Ye Yuan satu persatu. "Tidak tahu apa yang kamu bicarakan, satu-satunya jalan antara kedua dunia dijaga oleh dunia Gale Ganas. Dengan kekuatan seperti itu, kamu bisa melarikan diri dari dunia Gale Ganas. Anak muda, jangan berpura-pura hanya karena kamu memiliki sedikit kekuatan. Jangan berlagak, mudah untuk mengungkap kebenaran. Ternyata kamu telah pergi ke dunia Gale Ganas. Aku ingin tahu apakah kamu membawa pulang beberapa spesialis lokal dari dunia Gale Ganas, hahaha." Kelompok orang itu tertawa terbahak-bahak, mengolok-olok Ye Yuan yang sombong dan terlalu lemah dalam kesombongannya. Ketika mereka melihat Ye Yuan duduk di posisi itu, mereka awalnya merasa tidak senang. Pada saat ini, mereka menemukan kesalahan Ye Yuan dan tentu saja tidak ingin melepaskannya. Saat itu, pemimpin sekte Profonsun, Wu Rong, yang berada di hadapan Ye Yuan berkata dengan senyuman, "Adik kecil ini, kita tidak boleh bercanda dalam kesempatan seperti ini. Kamu mengatakan bahwa kamu telah pergi ke dunia Gale Ganas. Kamu harus membuktikannya sedikit kan? Hanya sekadar kata-kata, aku juga bisa mengatakan bahwa aku telah pergi ke dunia Gale Ganas. Apakah kamu akan percaya padaku?" Sekte Profonsun adalah sekte besar yang hanya kalah dari 3 sekte. Kekuatan Wu Rong sangat menakutkan juga. Jika bukan karena Ye Yuan berada di sini hari ini, seharusnya Wu Rong yang duduk di posisinya. Mereka yang sebelumnya mencari kesalahan pada Ye Yuan sebenarnya adalah faksi anak cabang sekte Profonsun. Sekte-sekte di wilayah utara berdiri dalam jumlah besar, cenderung ada faksi anak cabang antara sekte-sekte tersebut. Untuk bisa melepaskan nasib menjadi faksi anak cabang, setidaknya harus ada seorang ahli alam pelintas ilahi tahap akhir yang menjaga ketertiban dalam sekte. Dan Wu Rong ini adalah ahli tahap ke-9 alam pelintas ilahi. Dibandingkan dengan leluhur tua alam pelintas ilahi dari 3 sekte, dia hanya sedikit lebih lemah. Namun perbedaan ini terasa seperti langit dan bumi. Di dunia kecil seperti Endless World, setelah mencapai alam pelintas ilahi, setiap langkah yang diambil sangat sulit. Dari tahap ke-9 alam pelintas ilahi ke lingkaran besar alam pelintas ilahi tidak terlihat sebagai jurang yang besar, tetapi langkah ini sangat sulit untuk diambil. Ini adalah pembatasan peraturan langit dan bumi, manusia tidak memiliki cara untuk melampaui itu. Dan dari lingkaran besar alam pelintas ilahi hingga hancurnya hampa dan mencapai batas, langkah ini bahkan sulit seperti naik ke surga. Wu Rong tidak berani mengatakan banyak hal kepada leluhur tua dari 3 sekte dan Ren Xingchun, bukan berarti dia tidak berani menyulitkan Ye Yuan. Hanya seorang junior, bisakah 3 sekte benar-benar melakukan sesuatu terhadapnya? Belum lagi, junior ini jelas tidak tahu apa yang dia katakan. Ye Yuan berkata dengan senyuman, "Kalian mengolok-olokku karena mengatakan omong kosong, tetapi aku mengolok-olok kalian karena tidak berpengetahuan. Jika mereka tidak memiliki keyakinan, bagaimana mungkin dunia Gale Ganas berani melakukan tindakan seperti itu? Kalian ingin buktikan, aku akan menunjukkan kepada kalian." Seketika,
Sosok Lan Feng muncul di samping Ye Yuan. Wajah semua orang berubah saat melihat situasi ini. Artifak roh ruang, bahkan Wurong, ketika melihat tindakan Ye Yuan ini, tatapannya memancarkan keinginan yang membara. Namun, keinginannya mereda dengan cepat, karena Ye Yuan berani mengeluarkannya dengan terang-terangan, jelas dia tidak takut mereka merampasnya. Bahkan mungkin saja artifak roh ruang ini diberikan oleh salah satu dari 4 orang di sisinya. Orang ini adalah budak yang aku ambil ketika aku berada di dunia Gale Ganas. Semuanya adalah ahli alam pelintas ilahi. Kamu hanya perlu sedikit memeriksa jiwa ilahinya, dan kamu akan tahu, kata Ye Yuan dengan dingin. Orang-orang ini menyelidiki jiwa ilahi Lan Feng dan menemukan bahwa itu memang sedikit berbeda dari ahli alam tanpa batas Endless World. Mereka tidak bisa tidak menjadi tercengang. Meskipun orang-orang ini tahu bahwa dunia Gale Ganas telah menduduki wilayah selatan, mereka belum pernah melihat ahli dunia Gale Ganas sebelumnya. Melihat Lan Feng saat ini, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk menyaksikannya dengan rasa ingin tahu. Inikah ahli dunia Gale Ganas? Terlihat sangat biasa. Ya, apa yang bisa ditunjukkan oleh seorang yang hanya mencapai tahap keempat transformasi laut yang kecil? Lihat cara berpakaiannya, benar-benar petani hingga maksimal. Jika ahli dunia Gale Ganas semuanya seperti ini, tidakkah Endless World kita pasti menang? Gelombang tawa keras lainnya, tetapi Ye Yuan tidak tersenyum. Dia hanya berkata dengan santai, semua orang adalah pemimpin sekte dan tentu saja meremehkan transformasi laut yang kecil dari dunia Gale Ganas. Namun, aku melepaskan Lan Feng agar kalian semua dapat menyaksikan kekuatan seorang ahli dunia Gale Ganas. Ye Yuan singkat melirik kelompok ahli alam pelintas ilahi ini dan bertanya, saya ingin tahu siapa dari para senior yang kebetulan memiliki keturunan atau murid pada tahap keempat transformasi laut. Kamu bisa maju untuk bertukar pukulan dengan Lan Feng. Momentum Ye Yuan sangat menekan, niat untuk memprovokasi sangat jelas. Pertarungan si Transformation level keempat melawan si Transformation level keempat, tidak ada yang bisa menemukan kesalahan. Wurong melihat situasinya dan memberi isyarat kepada seorang bawahan tingkat tengah alam pelintas ilahi. Orang tersebut mengerti dan membuka mulutnya, berkata, Fei Er, kamu pergi dan layani dia sebentar, ingat, jangan terlalu keras. Seorang pemuda di belakangnya melangkah keluar dengan wajah sombong dan berkata, baik, penguasa marsial. Setelah berbicara, pemuda itu mendekati Lan Feng dengan langkah mantap. Pemuda ini bernama Song Fei, juga berada pada si Transformation level keempat, kekuatan yang dimilikinya juga berada di puncak di antara sesama murid elit di sekte mereka. Dapat dibayangkan posisi Song Fei yang bisa dibawa oleh tetua agung di sisi mereka kali ini. Lan Feng masih mengenakan pakaian dari dunia Gale Ganas, sangat berbeda dengan Endless World. Selain itu, seperti yang dikatakan orang-orang sebelumnya, tampilannya sangat kampungan, hanya dengan sekilas pandang sudah terlihat seperti berasal dari latar belakang yang tidak teratur. Bagaimana bisa dibandingkan dengan murid elit sekte seperti Song Fei? Hehe, aku ingin melihat apakah para ahli bela diri dari dunia Gale Ganas benar-benar tangguh seperti yang dikatakannya, kata Song Fei dengan tertawa dingin. Lan Feng terlihat bingung dan sama sekali tidak memedulikan provokasi dari Song Fei. Dia berkata dengan acuh tak acuh, cobalah, dan kamu akan tahu. Setelah berbicara, tiba-tiba sosok Lan Feng menghilang dari tempat dia berdiri. Ekspresi Song Fei berubah. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan Lan Feng begitu cepat. Dia ingin melawan, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa dengan tergesa-gesa melakukan pertahanan pasif. Song Fei terpental beberapa ratus kaki oleh satu pukulan dari Lan Feng. Tidak ada kata-kata yang bertele-tele atau kepuasan. Lan Feng tidak memberi ampun saat mendapatkan momentum, tinjunya memukul Song Fei seperti badai. Pertarungan antara alam transformasi laut tidak layak disebut di mata para tokoh besar, tetapi saat ini, kening mereka tidak sadar berkerut dengan erat. Meskipun ada kecurigaan serangan dadakan dari Lan Feng, keterampilan tersebut bukanlah palsu. Kecepatannya sangat abnormal, dan seni tinjunya sangat cepat, ganas, dan aneh, benar-benar mahir dalam pertempuran. Kedua orang itu saling bertukar 100 lebih gerakan dengan cepat. Semakin para tokoh besar melihat, semakin terkejut mereka, termasuk 4 orang di atas. Ini juga pertama kalinya Ning Yixian dan yang lainnya melihat Lan Feng. Mereka tidak menyangka bahwa seorang budak yang dikendalikan oleh Ye Yuan sebenarnya memiliki kekuatan pertempuran seperti itu. Orang-orang ini biasanya memiliki wawasan yang tinggi. Melalui pertarungan antara dua orang ini, mereka dapat melihat bahwa pemahaman konsep Lan Feng sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Song Fei. Tetapi, pengalaman pertempurannya sangat melimpah. Selain itu, dalam hal pemanfaatan konsep-konsep tersebut terintegrasi ke dalam tulang-tulangnya. Setelah 100 gerakan, Lan Feng mengandalkan keunggulan awal itu dan secara perlahan mendominasi pertarungan. Pengalaman pertempuran Lan Feng sangat melimpah dan tidak memberikan Song Fei kesempatan sama sekali. Dibandingkan dengan Lan Feng,
Song Fei seperti burung yang masih kurang pengalaman dalam pertempuran, 100 gerakan lagi berlalu. Akhirnya, Lan Feng menemukan salah satu titik lemah Song Fei dan menghantamnya hingga terpental dengan satu pukulan. Bab 520, semua orang yang hadir menjadi sunyi senyap. Pertunjukan Lan Feng benar-benar mengejutkan para ahli tingkat alam melintasi ilahi ini. Pertandingan sebelumnya, kecuali serangan kejutan di awal, tidak ada sedikit pun tipu muslihat yang dilakukan. Dan Song Fei sendiri tidak fokus, yang merupakan sebuah kesalahan besar dalam pertempuran itu sendiri, tidak ada yang akan mengasihani kegagalan. Song Fei adalah seorang elit dari sekte yang sangat tangguh di wilayah utara. Dia benar-benar kalah dari seniman bela diri dunia Gale Ganas yang dianggap tidak penting. Mungkinkah bahwa kekuatan seniman bela diri dunia Gale Ganas semuanya sangat tangguh? Para tokoh besar ini semua memiliki alis yang berkerut, ekspresi wajah mereka sangat serius. Huhu, bahkan tidak bisa mengalahkan budakku. Siapa yang berlagak? Apakah kalian yakin bisa mengalahkan para ahli tingkat alam melintasi ilahi dari dunia Gale Ganas hanya dengan kekuatan kalian? Ejek Ye Yuan. Kali ini, kelompok orang yang paling semangat mengejek pada awalnya semua dengan bijak menutup mulut mereka. Mereka masih bersorak sebelumnya, mengatakan bahwa seniman bela diri dunia Gale Ganas akan runtuh dengan satu serangan. Dan sekarang, tamparan ini benar-benar terdengar nyaring. Tetapi Wurong tidak puas dan berkata dengan suara serius, apakah budakmu ini dimodifikasi? Atau mungkin dia adalah sosok yang sangat kuat di antara seniman bela diri dunia Gale Ganas? Pertanyaan Wurong juga merupakan pertanyaan yang menjadi perhatian semua orang. Seorang seniman bela diri yang kuat bukanlah hal yang menakutkan. Yang menakutkan adalah jika semua orang memiliki kekuatan yang begitu kuat seperti ini. Jika seniman bela diri dunia Gale Ganas semua tangguh seperti ini, maka Endless World benar-benar dalam bahaya. Ye Yuan menggelengkan kepala dan berkata dengan mendesah, meskipun budakku ini memiliki beberapa kekuatan, dalam ranah yang sama, dia sama sekali tidak dianggap kuat. Paling banyak, dia hanya rata-rata. Jika kalian tidak percaya, kalian bebas melanjutkan rencana-rencana sebelumnya dan langsung menyerang seniman bela diri dunia Gale Ganas di wilayah selatan. Kata-kata Ye Yuan seperti rangkaian petir, menghancurkan harapan semua orang. Ye Yuan tidak berlebihan hanya untuk menakuti orang-orang. Kekuatan Lan Feng tidak terlalu mengesankan di dunia Gale Ganas. Kenyataan bahwa saudara Lan tidak bisa menahan serangan dari Ye Yuan tidak berarti bahwa mereka juga bisa dihabisi dalam satu serangan di depan seniman bela diri Endless World lainnya. Pada saat itu, di alam mistis, Mei Zhen dan Wu Zhao dari Sekte Langit Surgawi juga bukan lawan dari saudara Lan. Dan kekuatan Mei Zhen dan Wu Zhao tidak sedikit pun kalah dari Song Fei ini. Oleh karena itu, kekalahan Song Fei juga merupakan hal yang wajar. Ye Yuan, maksudmu adalah, kekuatan seniman bela diri dunia Gale Ganas secara keseluruhan lebih tinggi daripada Endless World kita? Tanya Ning Yixian dengan serius. Ye Yuan menganggukkan kepala dan berkata, apa yang kalian katakan sebelumnya tidak salah, dunia Gale Ganas langka akan sumber daya, wilayah dengan angin topan yang kuat. Bahkan Kaisar Angin pun tidak berani masuk, tetapi itulah sebabnya para seniman bela diri dunia Gale Ganas begitu kuat. Ye Yuan berbicara dengan semangat, mengungkapkan beberapa informasi tentang dunia Gale Ganas, membuat alis mereka semakin berkerut. Sesuai dengan yang dikatakan Ye Yuan, pemahaman seniman bela diri dunia Gale Ganas terhadap konsep angin adalah bawaan. Hampir setiap seniman bela diri memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang konsep angin. Oleh karena itu, kecepatan gerak para seniman bela diri dunia Gale Ganas jauh lebih tinggi daripada Endless World. Selain itu, dengan tempaan angin topan, energi esensi para seniman bela diri menjadi lebih murni. Ditambah dengan kebrutalan mereka, kekuatan kolektif seniman bela diri dunia Gale Ganas jauh lebih kuat daripada Endless World. Dalam keadaan seperti itu, jika Endless World memilih untuk bertabrakan langsung, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berhasil. Ning Yixian dan yang lainnya saling pandang, dan semuanya melihat kekhawatiran dalam mata satu sama lain. Mereka telah bertukar informasi dengan Ye Yuan kemarin dan tahu bahwa kekuatan dunia Gale Ganas sangat besar, tetapi itu hanya gambaran kasar, jauh dari dampak yang dihasilkan dari pertarungan Lan Feng dan Song Fei tadi. Karena mereka tahu bahwa dunia Gale Ganas tangguh, maka mereka dengan sengaja membiarkan Ye Yuan membangkitkan sedikit semangat pada para pemimpin sekte ini agar mereka tidak meremehkan musuh. Siapa yang tahu bahwa bahkan mereka sendiri juga terkejut. Bagi Song Fei yang mampu menjadi elit sekte, kekuatannya tidak bisa dianggap lemah, tetapi dia masih kalah dari Lan Feng. Lan Feng mengendalikan situasi pertempuran dengan tepat, membuat semua orang merasa gemetar dari lubuk hati mereka. Seniman bela diri ini benar-benar dilahirkan untuk bertarung. Jika orang-orang dunia Gale Ganas semua seperti ini, mereka tidak berani memikirkan hal-hal di belakangnya. Kekuatan seniman bela diri dunia Gale Ganas, saya percaya bahwa semua orang sudah memiliki pemahaman yang sangat langsung.
Ye Yuan tidak menipu semua orang. Dia benar-benar memasuki wilayah dunia Gale Ganas yang dalam untuk menyelamatkan sesama anggota sekte. Sekarang, jika kita berbicara tentang siapa yang paling memahami dunia Gale Ganas di seluruh Endless World, tidak lain adalah dia. Selain itu, saya tahu bahwa banyak dari kalian menganggap domain selatan sebagai tanah barbar dan sama sekali acuh terhadap keadaan di sana. Tapi, saya ingin memberitahu kalian bahwa Ye Yuan pernah memimpin Sekte Awan Tenang di domain selatan dan mengalahkan Sekte Rumah Ungu sebanyak 3 kali. Membunuh 3 dari alam laut jiwa Sekte Rumah Ungu, ini efektif memperlambat invasi mereka. Hanya karena ini kita bisa mengadakan pertemuan di domain utara. Jika tidak, beberapa dari kalian mungkin telah lenyap sekte kalian. Suara Ning Yixian menyadarkan orang-orang yang tidak tahu, memukul hati setiap orang. Barulah sekarang, pemimpin-pemimpin sekte ini tahu bahwa ada begitu banyak peristiwa di antara semua ini, dan mereka juga tahu seperti apa sosok Ye Yuan. Masalah domain selatan mungkin tidak penting bagi mereka, tetapi nama besar Sekte Awan Tenang, banyak di antara mereka sudah mendengar tentangnya. Sekte Awan Tenang yang menghancurkan sekte jahat surgawi dengan berani dan seorang pemuda alam transformasi laut yang membunuh Mao Yuanji dari alam laut jiwa, berita ini telah menyebar cepat. Mereka yang hadir semua adalah tokoh terhormat dari domain utara yang sangat terinformasi, mereka tentu tahu informasi ini. Hanya saja mereka tidak pernah berpikir bahwa pemuda dari Sekte Awan Tenang itu sebenarnya adalah orang ini di hadapan mereka. Mereka tidak pernah terpikirkan bahwa Ye Yuan sudah melakukan banyak hal untuk Endless World tanpa mereka sadari. Mengalahkan Sekte Rumah Ungu sebanyak 3 kali, bagaimana anak ini bisa melakukannya? Sungguh sosok yang misterius, tapi Wurong mengerutkan kening dan berkata, apakah pembicaraan ini terlalu menakutkan untuk menimbulkan sensasi? Meskipun kekuatan seniman bela diri dunia Gale Ganas tangguh, kami juga memiliki keuntungan kami. Kami bukan kesemek lembut yang bisa mereka peras sekehendak mereka. Sebenarnya, ucapan Wurong kurang memiliki keyakinan, tetapi seorang pemuda alam transformasi laut yang berdiri di atas kepalanya membuatnya merenungkan hal itu. Tapi kali ini, Jing Xuan berkata dengan dingin, menimbulkan sensasi, Tuan Wu. Apakah Anda percaya dengan kata-kata Anda sendiri? Sejauh yang saya tahu, dunia Gale Ganas telah mengirimkan 5 ahli puncak alam pelintas ilahi ke domain selatan. Apakah ini berlebihan atau tidak? Semua orang bisa menilainya sendiri. Apa, 5 puncak alam pelintas ilahi? Bagaimana mungkin? Ucapan Jing Xuan segera menimbulkan kegemparan di kalangan kerumunan. Wurong memandang Jing Xuan dengan wajah penuh ketidakpercayaan. 5 puncak alam pelintas ilahi. Kekuatan seperti itu terlalu menakutkan. Harus diketahui bahwa di domain utara hanya ada 3 leluhur tua dari 3 sekte yang berada pada tingkat puncak alam pelintas ilahi. Apakah situasinya sekarang 3 lawan 5? Ning Yixian memberikan Wurong pandangan sinis dan berkata dengan tenang, tidak mungkin. Apakah kau pikir dalam beberapa hari ini kami hanya duduk di rumah tanpa melakukan apapun? Selain itu, domain selatan tidak memblokir informasi, tidak sulit untuk menyelidiki berita ini. Sayangnya, Old Hai sudah hilang dalam waktu yang lama dan tidak ada kabar sampai sekarang. Sedangkan Old Man Duan adalah seorang pertapa yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan juga merahasiakan keberadaannya. Jika keduanya hadir, peluang kesuksesan kita akan jauh lebih tinggi. Ucapan Ning Yixian membuat Wurong terdiam. Tampaknya situasinya lebih serius daripada yang dia perkirakan. Pemimpin sekte yang hadir mulai menyadari bahwa kehadiran 5 puncak alam pelintas ilahi di domain selatan adalah ancaman yang signifikan. Mereka menyadari bahwa dunia Gale Ganas tidak boleh dianggap enteng. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa dunia Gale Ganas memiliki kekuatan untuk menantang dan mungkin mengalahkan kekuatan Endless World. Ketegangan situasi tersebut membebani hati mereka, dan mereka menyadari perlunya mengambil tindakan tegas. Mereka tidak bisa lagi meremehkan dunia Gale Ganas atau terlena dengan kekuatan mereka sendiri. Pertemuan tersebut berlanjut, dengan pemimpin sekte membahas strategi, aliansi, dan persiapan menghadapi ancaman yang akan datang dari dunia Gale Ganas. Mereka menyadari bahwa hanya dengan bekerja sama dan memanfaatkan kekuatan mereka, mereka dapat berharap melindungi wilayah dan Endless World secara keseluruhan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a